Jadi pada saat itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menikmati pendidikan. Satu tulisan di suatu kolam renang yang milik Belanda, anjing dan pribumi dilarang masuk. Gitu. Terus saya nih sebagai dulu yang kuliahnya tidak dapat keguruan, nggak bisa ngajar dong berarti? Karena kan juga punya rasa ya Pak. Iya. Anak itu bukan robot. Iya, iya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, dijawab ya? Enggak. Gak apa-apa dijawab juga. Oke, selamat datang di Binusman Podcast. Kembali lagi bersama saya, Yudhistira. Ya. Kita akan membahas sesuatu hal yang hari ini luar biasa duar, ya. Gitu. Pendidikan merupakan sebuah perubahan untuk peradaban umat manusia, ya. Nah, untuk membahas peradaban pendidikan ini kita sudah hadirkan nih bintang tamu kita nih yang sangat spesial, ya. Kita kasih tepuk tangan dulu nih penonton yang di rumah untuk Mas Rian. Gimana Mas Rian? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Yudi sehat? Alhamdulillah sehat Mas Rian. Mas Rian, kegiatannya apa nih selain mengajar? Selain mengajar saya ada juga ngajar bulu tangkis ya Pak. Bulu tangkis? Ya. Bisa? Bisa. Oh, iya. Ngelatih apa main? Main dan melatih ya Pak. Keren, keren. Ngelatih siapa itu Pak Rian? Biasanya saya bantu pelatih di SMK Bina Nusa Mandiri ya. Dan juga ngajar Paskibra juga. Selain itu? Selain itu main juga sih Pak. Main juga? Main. Tapi selain dua hal kegiatan itu yang paling utama apa kegiatannya? Yang pertama ya ngajar ya Pak. Ngajar apa itu? Ngajar mata pelajaran sejarah. Wah, penting nih. Kita bahas sejarah kali ya, seru nih. Kita coba akan membahas sejarah pendidikan di Indonesia, Pak Rian. Gitu aja ya? Boleh. Oke, saya mau tanya-tanya Pak Rian. Yang paling basic dulu ya. Menurut Pak Rian, pendidikan di Indonesia itu untuk saat ini seperti apa? Jadi seperti yang kita ketahui ya Pak, sebagai pendidik juga, keadaan pendidikan di Indonesia ini untuk saat ini sudah mulai berkembang. Jika kita bandingkan dari tahun ke tahun sebelumnya, jadi pendidikan Indonesia pada saat ini sudah lebih baik. Baik itu dari program-program yang dilakukan oleh Menteri Pendidikannya, dan juga dari tim pengajarnya juga sebagai pendidik itu sudah mulai membaik. Seperti apalagi kita di era digital ya Pak, penggunaan digitalisasi dalam dunia pendidikan sudah mulai kita dalami lagi, seperti media pembelajaran, kemudian juga model-modelnya juga sudah mulai kita kembangkan lagi. Itu untuk zaman sekarang. Terus kalau untuk zaman dulu berarti nggak baik dong, kurang baik gitu, atau tidak seperti sekarang? Masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki Pak. Jadi dunia pendidikan ini tidak statis ya Pak, tapi dinamis. Jadi tahun ke tahun itu harus ada perubahan yang harus dilakukan, baik itu dari pendidik seperti kita, dan juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu sendiri Pak. Tapi kalau perubahan-perubahan atau kebijakan-kebijakan, nanti kan yang pusing gurunya juga Pak Rian. Nah makanya kita harus bersinergi ya Pak. Betul. Antara pemerintah, kebijakan yang dibuat dengan kita sebagai pendidik dan juga siswa. Seperti itu. Siap. Kita nggak bisa bekerja sendiri-sendiri. Oke, siap. Intinya mulai berkembang lah. Ya, betul. Dari tahun ke tahun gitu ya. Nah Pak Rian, untuk digitalisasi ya dalam dunia pendidikan ini ya Pak Rian, kira-kira ada dampak buruk nggak terhadap siswa? Jadi dalam model pembelajaran digitalisasi ya Pak, semua model itu ada plus dan ada minusnya ya Pak. Salah satunya juga digitalisasi dalam dunia pendidikan. Ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Untuk sisi negatifnya mungkin ada ya Pak, seperti tidak siapnya pendidik yaitu guru-guru
dalam menerima digitalisasi. Yang tadinya mungkin kita mengajar hanya mengandalkan papan tulis, buku gitu ya, kapur gitu kan. Ada di sebagian daerah masih menggunakan papan tulis yang kapur ya, Pak? Ada ya? Ada, mungkin di pelosok. Di daerah 3T kali ya? Iya, yang tertinggal. Seperti itu masih menggunakan kapur, papan tulis. Itu menjadi tantangan yang sangat besar bagi para pendidik. Oke. Terus dampak positifnya bagaimana? Untuk dampak positif, jadi yang tadinya kita susah mendapatkan informasi dalam belajar ya Pak, atau dalam mengumpulkan materi-materi belajar. Itu guru-gurunya? Iya, itu lebih mudah Pak. Oke. Nah, apalagi pemerintah sudah memberikan banyak program seperti kita disediakan misalnya Canva tuh, dalam membuat media pembelajaran. Yang tadinya kita mungkin pakai kayak apa, PowerPoint gitu ya? Oh iya, pakai enggak, sebelumnya kita pakai papan tulis. Oh gitu. Atau pakai kertas karton, kita buat sendiri di rumah tuh. Buat materi besok. Buat alat peraga ya. Kita tempel di tembok. Sekarang kita bisa pakai Canva. Pakai Canva. Dengan adanya gambar-gambar yang menarik, video-video yang menarik, itu bisa menambah daya tarik siswa dalam belajar. Oke. Siap. Pak Rian, tapi kan berarti kalau pembelajarannya lebih mudah didapat dengan teknologi digital ya, khususnya digital, berarti anak-anak atau siswa nggak perlu guru dong? Oh, perlu. Karena kan materi udah siap di mana? Di internet lah, di media-media manapun lah ya. Berarti kayaknya siswa berarti nggak perlu guru dong? Jadi fungsi guru di sini masih sangat-sangat diperlukan ya Pak. Karena siswa sendiri itu tidak bisa yang namanya belajar sendiri. Perlu adanya mentor. Nah, mentor di sini fungsinya mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. Nah, guru di sini fungsinya sebagai mentor, pengarah ya. Nah, dalam proses pembelajaran itu sendiri. Yang tadinya dulu guru itu sebagai sentral utama dalam belajar, Pak. Siswa harus memperhatikan gurunya. Sistem misalnya model ceramah nih. Nah, sekarang dituntut siswa itu untuk aktif. Oh, ceramah sekarang kayaknya sudah membosankan ya Pak. Mungkin ngantuk. Iya, bosen. Gurunya juga tidur kan ya. Kita apalagi misalnya 2 jam pelajaran ya. Gurunya apa yang mau diomongin lagi nih? Kayak gitu. Betul. Oke Pak Rian, kembali pertanyaan sebelumnya Pak Rian, untuk khusus daerah yang 3T itu ya. Nah, kira-kira bagaimana untuk daerah yang 3T ini menyesuaikan pembelajaran yang memang dibutuhkan digitalisasinya seperti itu Pak Rian. Sedangkan infrastruktur untuk digitalisasi ya itu belum memadai gitu. Misalkan internet dan sebagainya gitu. Itu pandangan Pak Rian gimana tuh? Jadi untuk daerah 3T ya. Untuk pengalaman saya sendiri ya Pak. Saya kan kuliah S1 Pendidikan Sejarah di Aceh ya Pak. Di Aceh? Di Aceh, di Universitas Syah Kuala. Nah, jadi saya pernah melakukan magang itu di salah satu sekolah. Nah, ketika saya melihat observasi bagaimana keadaan sekolahnya, jadi memang untuk sarana belajar itu memang sangat kurang Pak. Seperti tidak adanya komputer, dan siswanya juga mungkin masih kurang mengerti dalam penggunaan teknologi. Nah, gurunya juga masih kurang dalam penggunaan teknologi. Nah, yang harus dilakukan oleh kita bersama nih Pak, yaitu adanya seperti pelatihan-pelatihan terhadap guru dalam penggunaan teknologi. Terus juga harus ada juga kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan kepada sekolah seperti itu, misalnya pengadaan komputer, kemudian juga pemasangan internet. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, harus ada sinergi kerjasama antara pemerintah dalam pembuat kebijakan dengan sekolah dan juga siswanya. Seperti itu. Sebenarnya sih saya setuju Pak Rian ya. Tapi kalau misalkan gurunya setiap saat ikut pelatihan terus ya berkaitan dengan penggunaan teknologi gitu ya. Terus waktu guru untuk mengajarnya kapan gitu? Ya, betul. Kadang-kadang pelatihan kan nggak sebentar ya. Bisa ya minimal bisa 1 minggu atau bahkan lebih. Dan anak-anak kan ditinggalin ya. Nah, itu bagaimana Pak Rian? Jadi
Mungkin kalau dulu kalau pelatihan misalnya kita pelatihan ya Pak, kita harus mungkin meninggalkan kelas. Iya, itu pasti. Ya, meninggalkan sekolah untuk ke tempat kita pelatihan ya Pak. Dan itu nggak sebentar. Iya. Bisa kita pergi pagi, ntar pulang sore Pak. Kalau pelatihan sehari 2 hari ya mana dapat ya, menurut saya gitu. Iya. Terus gimana tuh Pak? Jadi sekarang kan era digital ya Pak. Nah, kita bisa menggunakan beberapa media dalam pelatihan tuh Pak. Ada Zoom, Zoom meeting. Jadi kita bisa menggunakan Zoom meeting ini dalam pelatihan Pak. Materi-materinya bisa dikirimkan. Bagaimana dia mau pakai Zoom meeting? Sedangkan di daerah 3T aja internet masih mendet-mendet. Karena jadi lebih efektif kayaknya sih memang datang ke satu tempat pelatihan, dia nimbrung di situ ikut apa pelatihan tersebut. Nah, gimana tuh? Jadi kalau untuk yang daerah-daerah mungkin sudah ada internet, kemudian sarannya juga mendukung, itu bisa dilakukan dengan via Zoom ya Pak. Kalau nggak bisa, tapi kalau nggak ada internet, maaf Marian, kalau nggak ada internet, kalau tidak ada internet, ya mungkin yang tadi opsi kedua ya Pak, kita harus menuju satu tempat di mana kita berkumpul di sana ya Pak. Di tapi anak-anaknya masalahnya kan ditinggalin. Nah jadi kan semua kan ada konsekuensi ya Pak. Jadi kalau untuk sementara waktu kan kita bisa berikan tugas, kemudian juga kita titipkan kepada guru-guru yang ada di sekolah ya Pak. Ya kan guru-guru yang lain juga ngajar. Nah, tapi gimana kalau misalkan pelatihannya itu dilakukan pada saat anak-anak libur sekolah? Nah bisa, mungkin misalkan libur semester minggu, gitu ya, libur atau semester. Sabtu Minggu ya Pak? Bisa Sabtu Minggu, cuman kayaknya kalau Sabtu Minggu banyak guru keberatan ya, karena memang kan guru-guru punya waktu untuk keluarga ya gitu. Tapi kalau dilakukan, menurut saya kalau dilakukan pada saat anak-anak libur semester, menurut saya pribadi kayaknya bisa-bisa aja gitu. Bisa Pak. Kan biasanya liburan semester tuh bisa 2 minggu ya. Nah seminggu bisa dilakukan pelatihan, terus seminggunya dia istirahat. Nah ketika masuk sekolah, dia bisa menerapkan apa yang sudah dia latih gitu ya variannya. Gimana menurut varian? Ya, opsi yang Bapak berikan tadi ya, ketika dilakukan pelatihan itu di saat libur semester ya Pak, mungkin 2 minggu atau 3 minggu ya Pak, itu bisa kita gunakan. Jadi tidak mengganggu proses pembelajaran, siswa juga mendapatkan haknya dalam mendapatkan ilmu, guru juga mendapatkan haknya dalam pelatihan ya Pak. Betul. Siap varian. Nah, bergeser di awal nih tadi pembahasan kita tentang sejarah pendidikan. Pendidikan di khususnya di Indonesia ya Varian ya. Pendidikan di Indonesia itu mungkin Varian mengetahui lah sejarah berdirinya pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Gitu. Jadi ketika kita ingin melihat nih Pak, awal munculnya pendidikan di Indonesia Pak. Waktu itu kan belum ada Indonesia ya Pak. Belum ya. Kita masih di bawah rongrongan penjajahan Belanda. Awal dari Belanda nih Pak. Jadi pada saat itu pendidikan hanya bisa dinikmati dan diemban oleh kalangan ke atas. Seperti misalnya anak-anak raja, kemudian para pekerja dari orang-orang Belanda itu sendiri. Nah untuk pribumi, nah pada saat itu kan terbagi menjadi 3 kasta ya Pak. Kasta yang paling tinggi itu orang-orang Eropa. Kasta kedua itu ada orang-orang berkulit kuning kayak Cina, gitu, Jepang, kemudian juga orang-orang Arab, Timur Tengah, dan golongan yang ketiga ini yang paling bawah yaitu adalah pribumi Pak. Pribumi asli Indonesia. Asli, kayak kita nih Pak. Kita ini pribumi Pak. Ya, saya pribumi loh ya, begini ya. Iya, kita pribumi. Ya. Jadi pada saat itu kita belum bisa mendapatkan pendidikan formal Pak. Nah, kita masih buta huruf, kita tidak bisa membaca, menghitung. Nah, jadi pada saat itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menikmati pendidikan. Seperti misalnya ayah saya kerja dengan orang-orang Belanda nih Pak. Nah itu baru saya bisa mendapatkan pendidikan. Tetapi kalau saya rakyat biasa, rakyat jelata, nggak bisa. Saya hanya bekerja aja tuh Pak. Nah kemudian nanti muncullah sekolah-sekolah yang didirikan oleh orang-orang Belanda. Karena Belanda itu memang tidak memfokuskan untuk mendidik negara jajahannya. Berbeda dengan negara Inggris. Ya. Nah mereka, kalau Inggris itu mereka memberikan pendidikan kepada pribuminya ya. Kenapa? Agar mempermudah
mereka dalam bekerja. Misalnya pribuminya itu mengerti baca tulis, malah mempermudah. Oh gitu, betul. Kalau Belanda itu kan hanya memeras gitu. Hasil pribumi apa yang ada hasil bumi kita dengan cara tenaga pribumi diperas seperti itu. Kemudian Belanda juga fokus kepada hasil bumi ya Pak, seperti cengkeh, pala dan lain sebagainya. Jadi yang diperlukan di kita ini bukan otak kita, bukan pemikiran kita, bukan kecerdasan kita. Mungkin takutnya memberontak kali ya. Betul Pak. Salah satu juga takutnya dengan cerdasnya kita, para pribumi ini bisa memberontak Belanda. Menurut pemahaman dari Belanda itu ya. Kemudian nanti masuk masa Jepang, masa Jepang mendirikan sekolah-sekolah. Nah di situ baru ada baca tulis. Secara sederhana aja Pak. Tapi diperbolehkan, tapi secara sederhana. Cukup sebatas adanya membaca. Kemudian menulis secara sederhana, bisa menghitung 1 sampai 10. Oh berarti dulu itu pribumi atau rakyat Indonesia asli itu lah istilahnya gitu ya, benar-benar nggak bisa baca hitung sama sekali. Nggak bisa. Makanya ada sekalipun para pemimpin ya. Kalau pemimpinnya mungkin kan mereka bisa ya Pak, karena biasanya pemimpin-pemimpin kita ini memang dari keluarga yang terpandang ya Pak. Iya. Itu sehingga bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Bisa seperti R.A. Kartini. Nah, menggagas persamaan hak perempuan dengan laki-laki. Seperti itu. Maka mereka mengadakan pembuatan sekolah untuk para perempuan tuh. Dewi Sartika juga seperti itu. Makanya kan R.A. Kartini Raden Ajeng. Nah, itu kan dari keluarga kerajaan ya Pak. Ningrat seperti itu. Dengan kepedulian, dengan rasa empati beliau, makanya dibuatlah sekolah untuk rakyat. Seperti itu Pak. Kemudian nanti muncullah Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, itulah di situ awal mula juga pendidikan Indonesia berkembang. Masukan Jepang gitu. Jepang juga mendirikan sekolah-sekolah dengan secara sederhana memberikan ilmu untuk rakyat Indonesia secara sederhana seperti menghitung, membaca seperti itu. Tetapi tidak sampai tahap yang cerdas ya Pak. Terus banyak juga para pemuda-pemuda Indonesia yang belajar ke luar negeri. Dibawa ke Belanda untuk menuntut ilmu. Dibawa Belanda itu maksudnya gimana? Dibawa ke negeri Belanda. Dibawa ke negeri Belanda. Iya. Jadi karena kan pendidikan di Indonesia waktu itu belum berkembang ya Pak. Universitas juga waktu itu hanya ada ITB kalau nggak salah. ITB. Kemudian dibawa untuk lanjut sekolah ke universitas yang ada di Belanda. Mereka pulang, mereka melihat ada perbedaan kesenjangan sosial antara pribumi dengan orang-orang Eropa. Di sana mereka sudah memakai jas, mereka memakai topi. Di sini mereka mungkin orang pribumi nggak pakai baju ya Pak. Bisa ala kadar ya. Iya, ada kain cuma sebatas kain untuk menutupi kemaluan mereka gitu. Di sana mereka sudah mengenal adanya pesawat, adanya media, radio dan lain sebagainya. Di sini kita nggak kenal. Maka di situ menjadi apa tolak ukur para pelajar Indonesia yang belajar di sana. Wah, adanya harus ada kesetaraan seperti itu. Jadi mulailah muncul perlawanan secara diplomasi kayak gitu. Kalau dulu kan sebelum ada diplomasi dengan senjata ya Pak. Iya betul. Berarti proses pendidikan Indonesia panjang ya. Panjang sekali Pak. Sampai bisa sampai saat ini kita mengemban pendidikan yang sangat mudah. Kita diberikan sekolah gratis khususnya di DKI ya Pak. Di Jakarta ini sekolah gratis. Kemudian ada lagi bantuan untuk orang yang kurang mampu, KJP, Kartu Jakarta Pintar. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tuh tidak belajar. Selagi kita ada kemauan, betul. belajar itu mudah. Zaman dulu keinginan sekolah tinggi, tapi sulit untuk sekolah. Sekarang sekolah bertebaran di mana-mana, tapi banyak yang nggak mau sekolah. Alfanya aja sampai 21. Iya. Tapi peran guru dan sekolah juga sangat penting sih untuk perkembangan anak-anak ya Varian ya. Nah, untuk melanjutkan yang tadi Varian, saya agak bingung nih ketika zaman dulu ya, sekolah-sekolah sudah dibangun, sudah ada lah gitu ya. Terus gurunya itu orang Indonesia, apa memang dari luar atau bagaimana Pak? Guru-gurunya itu kalau zaman Belanda ya orang-orang Belanda itu sendiri ya Pak. Orang Belanda. Berarti murid-muridnya orang Indonesia tapi? Jadi awal mulai itu muridnya itu anak-anak para pekerja orang-orang Belanda. Dan juga orang-orang Indonesia yang tadi saya bilang yang dari
ningrat ya Pak. Mereka baru boleh nih karena setara. Tapi kalau seperti orang-orang kita, bahkan ada satu tulisan di suatu kolam renang yang milik Belanda, anjing dan pribumi dilarang masuk. Gitu. Nah berarti kita kan disetarakan dengan anjing ya Pak. Jadi memang kita dianggap ya najis ya Pak. Jadi nggak boleh nyampur antara orang-orang Belanda, orang Eropa dengan pribumi. Seperti itu. Jadi itu pada saat kemerdekaan, nah disitulah kita merumuskan ini kurikulum kita sendiri Pak. Nah karena kan waktu itu pendidikan masih menggunakan kurikulum Belanda dan Jepang ya, sistem pendidikannya. Mungkin kita harus merubah kurikulum sistem kita sendiri yang lebih bersifat nasionalisme, cinta tanah air seperti itu. Seperti sejarah sendiri ya Pak. Itu kurikulum sejarah itu dibuat itu kita merubah dari sudut pandang Belanda menjadi sudut pandang Indonesia. Sulit berarti ya? Iya, jadi yang tadinya, jadi orang-orang Belanda itu, orang-orang Eropa tuh mereka gemar menulis Pak. Apa yang mereka temukan mereka tulis, mereka catat. Dulu kan belum ada note-note gitu ya Pak, kayak belum ada iPad tuh belum ada tuh. Jadi kita belum bisa. Ya pokoknya nulis lah gitu. Iya, nulis. Kita merekam semuanya dengan tulisan. Jadi semua hasil tulisan orang-orang Belanda itu kita ubah sudut pandangnya dari sudut pandang Belanda menjadi sudut pandang Indonesia. Yang tadinya dianggap pemberontak oleh orang Belanda, misalnya seperti Ki Hajar Dewantara atau misalnya Imam Bonjol, Patimura yang dulu dianggap sebagai pemberontak, separatis, kita ubah jadi sudut pandang Indonesia menjadi apa Pak? Pahlawan. Seperti itu. Jadi pada saat itu untuk menjadi guru juga perjuangannya luar biasa. Luar biasa Pak. Luar biasa ya. Ya karena tidak semua orang yang bisa baca tulis bisa jadi guru. Oh intinya orang bisa baca tulis udah bisa jadi guru. Apa begitu? Jadi tidak semua orang yang bisa baca tulis itu bisa jadi guru. Kenapa? Takut memberikan pemahaman yang tidak benar atau menjadi kontra nih terhadap Belanda, memasukkan misal ideologi misal kita harus melawan Belanda. Nah itu kan yang ditakutkan oleh orang-orang Belanda. Maka diambillah guru-guru itu dari pihak mereka agar menanamkan pemikiran-pemikiran, paham-paham yang pro dengan mereka. Dan mereka mengajari kita biar nggak cerdas juga Pak, asal bisa baca tulis saja. Seadanya aja. Seadanya aja. Seadanya. Oke. Berarti ketika semua itu berakhir, terus peran guru digantikan benar-benar orang Indonesia lah ya, istilahnya benar-benar Indonesia, dan perjuangannya juga nggak main-main ya. Bukan sehari 2 hari ya Pak. Ya sehari 2 hari gitu. Nah berkaitan dengan guru itu ya di zaman dulu ya, perjuangan kan luar biasa ya. Nah menurut Mas Rian nih, guru seperti apa nih yang dibutuhkan untuk pendidikan kita pada saat ini? Ya, jadi guru itu tidak hanya menyampaikan materi saja Pak. Iya. Kalau hanya bisa menyampaikan materi saja, Google juga bisa ya Pak. Bisa. Tapi kan Google yang nulis guru juga kali ya. Yang tidak kita dapatkan dari Google itu apa Pak? Apa tuh? Rasa, kasih sayang, seperti itu. Kemudian kedekatan secara emosi. Iya betul. Seperti itu. Itulah yang diperlukan oleh guru-guru saat ini. Kita tidak hanya menyampaikan materi, masuk ke kelas, ngasih tugas, selesai. Tetapi kita harus bisa melakukan pendekatan-pendekatan. Kita harus memahami permasalahan, kebutuhan apa sih yang siswa butuhkan. Betul. Jadi rambut boleh sama hitam. 31 siswa rambut boleh sama hitam. Tapi kebutuhan mereka itu berbeda-beda. Bagaimana cara belajar mereka itu juga berbeda-beda. Mereka ada yang mungkin lebih suka mendengarkan, ada yang lebih suka misalnya di alam, di luar. Kita harus bisa mengkondisikan itu ya Pak. Iya betul. Jadi nggak bisa kita samaratakan model pembelajaran. Maka perlu pelajaran pedagogi tuh. Dulu kita kuliah ada tuh Pak, pedagogi ya. Tapi saya dulu nggak ada, saya kan teknik. Oh iya. Nah untuk anak-anak pendidikan tuh ada namanya pedagogi. Kita mempelajari ilmu pendidikan, pendekatan. Ada juga psikologi anak. Nah gimana sih anak? Kayak gitu. Betul. Berarti bukan hanya menyampaikan, dia memberikan ilmu ya, tapi harus juga dilakukan pendekatan dari hati ke hati. Betul Pak. Sentuhan lah ya. Sentuhan. Bukan disentuh-sentuh ya, tapi sentuhan dari hati ke hati. Betul. Gitu. Ya, komunikasi lah. Komunikasi Pak. Siap. Kadang apa yang dia tidak dapatkan di rumah didapatkan di sekolah. Betul. Gitu. Kadang kita nggak tahu permasalahan mereka di rumah apa ya Pak.
Kadang ada, mohon maaf, keluarganya broken home. Ada yang tinggal hanya dengan ibunya, atau sebaliknya, atau ibu dan bapaknya masih ada tapi sering bertengkar. Tiba-tiba sampai di sekolah kita tuntut mereka untuk bisa pelajaran kita. Itu malah menjadi beban bagi mereka juga. Nah, maka dari itu tugas guru itu tidak hanya yang saya bilang tadi, menyampaikan materi, memberikan tugas, tapi kita harus bisa melakukan pendekatan secara emosional. Sehingga kita bisa menyesuaikan nih. Karena kan anak ada yang bisa, ada yang tidak, ada yang kurang bisa ya Pak. Jadi tidak bisa kita pukul rata. Kamu harus bisa, semuanya harus bisa. Kayak gitu. Setidaknya mereka sedikit bisa memahami lah ya. Ya, gitu. Apa yang kita sampaikan. Kalau untuk menuntut bisa ya agak sulit ya. Agak sulit. Terus Varian berarti untuk yang kuliah keguruan itu bisa mengajar ya? Jadi, dan yang bukan kuliah keguruan juga tidak bisa mengajar gitu. Jadi gini Pak. Jadi misalkan sama Varian. Misalkan Varian kuliahnya di keguruan nih. Kan diajarin pedagogi. Saya jurusannya teknik, di mana tidak diajarin tentang ilmu keguruan. Berarti saya nggak bisa ngajar ya? Izin menjawab ya Pak. Jadi ada yang namanya FKIP nih Pak. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami dibentuk untuk bisa mengajar. Nah, apa yang tidak didapatkan di tempat lain dan hanya didapatkan di FKIP, yaitu adanya mata kuliah pedagogi tadi. Nah, pedagogi ini mengajarkan kita untuk memahami ilmu pendidikan itu sendiri. Mungkin semua orang bisa mengajar ya Pak, tetapi apakah sudah mengajar dengan cara yang benar? Nah, itu dia. Betul. Bagaimana sih caranya yang benar? Nah, disitulah kita menguak apa aja yang harus kita lakukan. Dari kita membuka pintu, mengucap salam awal sampai mengucap salam di akhir, itu ada cara-caranya. Apa aja sih yang harus kita lakukan? Seperti misalnya, ketika kita masuk mengucapkan salam, kita menanyakan kabar. Mungkin orang lain masuk langsung, ayo kita belajar buka halaman sekian. Langsung ya. Tapi yang tidak didapatkan oleh fakultas lain, kita bisa tahu. Misalnya kita mengucap salam, ice breaking dulu, biar siswa itu tenang, kemudian juga merasa tidak tegang, akhirnya ada ice breaking. Kemudian kita tanyakan pelajaran minggu lalu, apa yang telah kita pelajari, kemudian apa sih yang mau kita capai pada pelajaran hari ini. Jadi itu ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau kata orang, jadi guru mah gampang katanya. Jadi itu pernyataan yang salah ya Pak, karena butuh ilmu pedagogi. Terus saya nih sebagai dulu yang kuliahnya tidak dapat keguruan, nggak bisa ngajar dong berarti. Bapak kalau saya udah PPG Pak. Nah, kalau Bapak udah PPG itu kan ada pedagoginya. Anggap aja belum mengikuti itu. Nah, anggap aja Bapak. Ya, saya baru lulus kuliah, anggap aja jurusannya teknik gitu ya. Terus kan saya nggak dapat ilmu keguruan nih. Berarti saya nggak bisa ngajar coba ya. Nah, itu harus penyesuaian lagi Pak. Jadi harus banyak latihan sebenarnya, harus latihan, karena nggak bisa instan tiba-tiba memahami ilmu keguruan ya Pak. Kayak tiba-tiba bisa ngajar dengan bagian benar gitu. Makanya harus ada penyesuaian. Tapi kalau saya ngajarnya di SMK nih, ya, saya nggak ini anggap ya misal jangan dianggap serius lagi. Misalkan saya jurusan teknik, terus saya punya pengalaman pekerjaan gitu. Terus saya mau mengajar di SMK. Saya nggak butuh itu, nggak butuh pedagogi misalkan. Yang penting anak menguasai jurusan yang diambil. Karena saya juga menguasai apa yang harus saya ajarkan ke anak-anak. Tujuan saya anak-anak yang penting kerja. Nah, kalau kayak gitu seperti gimana Varian? Jadi kan, apa memang perlu sentuhan juga? Jadi kan setiap pedagogi tadi. Setiap anak kan juga punya rasa ya Pak. Anak itu bukan robot. Jadi yang kita programkan sesuatu lalu mengerjakannya gitu. Anak itu walaupun kita bentuk untuk bekerja, tapi juga punya rasa, punya psikologis, punya psikologis. Jadi mungkin kalau misalnya kita hanya mengajarkan apa yang harus kita ajarkan terus selesai, bisa jadi anak terbebani. Kemudian juga ada gangguan terhadap psikisnya, banyak tugas, kayak gitu kan. Terus juga tidak ada komunikasi. Salah satu kan cuma ngajarin aja. Pokoknya saya tuntut kamu harus bisa. Tidak ada komunikasi antara guru dan siswa. Bisa jadi nggak paham nih sebenarnya siswa tersebut. Jadi perlunya ilmu pedagogi itu
agar materi yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa, dan siswa bisa mengimplementasikan ilmu tersebut di kehidupan sehari-hari. Mantap. Kayak gitu, Pak. Pak Rian, pertanyaan terakhir Pak Rian. Siap. Apakah pendidikan itu bisa meningkatkan taraf hidup seseorang? Ya. Atau orang bisa menghindarkan kemiskinan dengan pendidikan? Ya. Pak Rian bagaimana? Jadi ini menurut pribadi saya, Pak. Ya. Manusia itu dimuliakan dengan ilmu yang dimiliki. Betul. Manusia itu tidak dimuliakan dengan hartanya, tidak dimuliakan dengan keturunannya siapa atau nasabnya. Okay. Jadi manusia itu mulia dengan ilmunya. Okay. Allah kan pernah bilang, kamu di antara kalian akan ditinggikan derajatnya dengan ilmu. Jadi ilmu ini sangat penting, Pak. Dalam kita beramal pun kita harus berdasarkan ilmu. Kita bisa makan karena kita dulunya diajari. Nah, diajari itu ilmu juga, Pak. Betul. Kita bisa sampai di saat ini, Pak. Kita bisa mengajar kenapa? Karena ilmu kita. Nah, jadi ilmu ini sangat penting. Nah, peradaban dunia dulu-dulu pun bisa berkembang karena ilmu. Bukan tiba-tiba mereka dapat ilham, bisa. Dengan proses belajar. Nah, salah satu yang bisa merubah taraf kehidupan kita ya Pak, adalah dengan ilmu kita. Seperti misalnya kita SD, SMP, SMA sampai bisa S1. Nah, hal ini bisa merubah taraf kita. Karena kemiskinan itu seperti apa? Lingkaran setan, Pak. Kemiskinan itu adalah lingkaran setan yang harus diputus. Dengan apa? Salah satu dengan ilmu. Dengan kita belajar. Apalagi dengan tuntutan era digitalisasi saat ini, semua hal pekerjaan itu harus punya skill. Skill kita bisa dapatkan dengan belajar. Kemudian kalau kita ingin menjadi guru, dituntut minimal apa? S1. Anak lulusan SMP bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Makanya ilmu itu sangat penting. Nggak bisanya kan karena administrasi ya? Ya. Jadi ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Baik itu kehidupan di dunia ataupun agama kita ya Pak. Karena amalan kita akan tertolak ketika tidak didasarkan dengan ilmu. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi ilmu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Apalagi ingin merubah derajat kita nih. Kayak misal saya ya Pak, saya nggak dari keluarga yang berada tuh. Tapi dengan ilmu saya, selama saya sekolah, saya bisa jadi guru ini. Alhamdulillah bisa merubah kehidupan saya. Mengangkat derajat lah ya. Mengangkat derajat orang tua saya. Seperti itu. Berarti pendidikan memang benar-benar sangat penting. Pengaruh ya. Sangat penting. Untuk apa ya, menaikkan derajat seseorang. Ya. Mungkin yang dari miskin ya bisa hidup lebih layak lah gitu ya. Gitu. Oke. Sangat penting ya berarti ya. Berarti memang anak-anak khususnya yang sekarang ya Pak Rian ya, memang ya harus menyelesaikan pendidikannya ya. Minimal 9 tahun ya. 12 tahun ya. 12 tahun ya Pak. 12 tahun ya sekarang ya, sampai SMA atau SMA. Itu minim banget ya. Paling minim ya. Yang sudah minim aja cari kerja susah Pak. Iya, nggak ada kata terlambat ya. Nggak ada Pak. Nggak ada kata terlambat ya untuk. Yang hanya memisahkan kita Pak, kematian ya Pak. Oh iya. Selagi nyawa kita masih di kandung badan ya Pak. Iya. Kita harus belajar. Ya, belajar sepanjang hayat. Betul. Tapi kalau belajar terus pusing juga nggak Pak? Nggak ya, pusing itu kan proses ya. Proses. Nggak ada enak-enak aja Pak. Tapi hasilnya nanti akan didapat dengan sendirinya ya. Dengan hasil belajar itu sendiri gitu kan. Kita ya menabur, kita juga yang menuai Pak. Kalau kita menabur buah yang manis, bibit yang manis, misal kita menabur apel, pasti kita akan menuai apel juga. Kalau kita menabur duri, ya yang kita tuai adalah luka, penderitaan. Oke. Terima kasih ya Mas Rian ya, untuk penonton di rumah Mas Rian ya. Bisa tulis komentar nih. Mungkin bisa mengomentari apa yang kita bahas hari ini, atau bisa ngasih masukan Pak Rian. Ngasih komentar untuk pembahasan video-video berikutnya, temanya apa gitu. Mungkin kita nanti ada penonton nih, Pak, Mas, temanya ini dong. Oke, kalau misalkan itu kita bahas. Siap Pak. Gitu. Tadi Mas Rian masih mau kan? Boleh. Besok ya? Ya.
Masih jeda dulu ya, Pak. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Rian untuk hari ini, untuk waktunya. Nanti insya Allah kita bisa bahas lagi untuk hal-hal yang memang bisa perlu kita bahas. Iya. Gitu. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.